Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kalian tahu tidak? Di Indonesia ini hanya mahasiswa yang berani melawan negara. Mau tahu alasannya kenapa? Tonton video ini. Halo teman-teman mahasiswa Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk sejenak melupakan tumpukan tugas, deadline, dan segala keribetan di kampus. Mari kita bicara tentang satu hal yang sangat penting, tapi seringkali tidak diminati, membosankan, dan dianggap tidak ada hubungannya dengan kita, yaitu demokrasi. Kita semua tahu, pemilu sering terasa seperti karnaval yang melelahkan. Janji-janji politik, perang narasi, dan kadang polarisasi yang memecah belah itu pun terjadi dalam pemilu. Nah, mungkin sebagian dari kalian berpikir, suara saya tidak akan mengubah apapun kok. Tapi pernahkah kalian berpikir, suara kita, energi kita adalah kunci untuk mengubah semua itu? Mahasiswa memiliki peran sentral, bahkan bisa disebut peran yang unik dalam menjaga kualitas demokrasi. Kita adalah agen perubahan. Kok kita sih? Ya, kalianlah. Jadilah sebagai agen perubahan, bukan hanya penonton. Nah, dalam video ini saya akan tunjukkan kenapa suara kita penting. Kenapa sih suara mahasiswa itu penting? Nah, jadi begini teman-teman. Mahasiswa itu memiliki posisi istimewa dalam masyarakat. Kalian itu bukan sekedar individu, melainkan agent of change, agen perubahan. Saya merumuskan alasannya menjadi 3 bagian. Jadi inilah alasan utama menurut saya kenapa suara mahasiswa sangat vital. Sehingga saya selalu berusaha untuk dekat dengan teman-teman mahasiswa sebagai perawat demokrasi, terutama di Palangkaraya dan di Indonesia pada umumnya. Sebagai penyelenggara pemilu yang berangkat dari dunia aktivis mahasiswa, tentu saya ingin mahasiswa terus-menerus terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagai sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Yang pertama, teman-teman mahasiswa, idealisme dan keberanian. Nah, kalian itu adalah satu-satunya kelompok yang masih memiliki idealisme murni, yang belum terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis. Nah, artinya mahasiswa tuh berani menyuarakan kebenaran tanpa takut kehilangan jabatan apapun, atau tanpa takut kehilangan keuntungan finansial. Nah, keberanian ini adalah oksigen bagi demokrasi yang sehat. Yang kedua, alasan yang menurut saya, literasi dan nalar kritis. Kampus itu kan adalah kawah candra di mukanya di mana kita dilatih untuk berpikir kritis, menganalisa data, dan memecahkan masalah. Nah, kemampuan ini adalah senjata paling ampuh untuk melawan hoaks, propaganda, dan politik identitas yang seringkali merusak kualitas pemilu. Nah, kemudian yang ketiga nih, teman-teman mahasiswa. Yang ketiga alasannya energi dan jaringan yang luas. Mahasiswa tuh punya energi yang tak terbatas tahu, dan jaringan yang sangat luas, baik di kampus maupun di media sosial. Nah, energi ini bisa menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan partisipasi pemilih, mengadvokasi isu-isu penting, dan mengawal jalannya demokrasi. Oke, sekarang kita bicara apa yang bisa dilakukan atau cara-cara praktis seperti apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi gini teman-teman, saya berharap pada bagian ini kalian sudah tahu kenapa suara kalian penting dan kenapa kalian harus berpartisipasi dalam seluruh proses demokrasi elektoral. Tapi seringkali yang jadi pertanyaan adalah caranya bagaimana. Oke, sekarang saya jelaskan. Pertama, partisipasi itu tidak harus selalu turun ke jalan. Ada cara-cara yang lebih efektif dan strategis. Saya mengajak kalian untuk turun ke jalanan baru. Literasi digital di era digital. Medan pertempuran gagasan itu bukan lagi hanya di podium, melainkan di media sosial, teman-teman. Nah, peran kalian tuh sangat krusial di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, perangi hoaks. Jangan hanya menjadi penyebar hoaks pasif gitu loh. Jadilah pejuang literasi yang memeriksa fakta, memverifikasi informasi, dan mengedukasi teman-teman kalian. Berdiskusi dengan beradab. Gunakan media sosial, gunakan kolom komentar di konten ini untuk berdiskusi tentang demokrasi, tentang visi misi calon, dan semua hal yang berhubungan dengan kepemiluan. Bukan untuk saling menyerang secara personal ya. Tunjukkan bahwa politik bisa dilakukan dengan sopan dan beradab. Lalu apalagi yang bisa dilakukan mahasiswa untuk bisa berpartisipasi aktif dalam demokrasi elektoral? Oke, bergabunglah dengan lembaga penyelenggara pemilu. Ini adalah cara paling praktis dan berdampak langsung.
Nah, jika kalian ingin memastikan pemilu itu terlaksana dengan jujur dan adil, jangan hanya mengkritik dari luar dong, tapi masuk ke dalam sistem. Lembaga seperti KPU dan Bawaslu membutuhkan tenaga-tenaga muda yang berintegritas. Kalian bisa bergabung sebagai panitia pemilihan kecamatan misalnya, atau panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan, di lingkungan kalian. Atau ingin yang lebih spesifik lagi, jadilah kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS. Dia akan melakukan proses demokrasi secara langsung dalam memfasilitasi pemilih di hari pemungutan suara. Atau mungkin ingin terlibat langsung dalam penentuan kebijakan-kebijakan strategis. Ya, bergabunglah menjadi komisioner di tingkat KPU Kabupaten Kota, Provinsi maupun di tingkat KPU RI. Nah, menjadi bagian dari tim penyelenggara adalah bentuk partisipasi tertinggi. Kalian adalah mata dan telinga yang memastikan setiap suara dihitung dengan benar. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang paling efektif sih menurut saya. Lalu selain itu masih ada lagi nggak yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi dan menjadi bagian dari pemilu maupun pilkada? Ada teman-teman, mengadvokasi kebijakan. Bukan kandidatnya yang diadvokasi. Alih-alih hanya menjadi pendukung fanatik, arahkan energi kalian pada isu-isu substantif yang kalian pedulikan. Misalnya nih ya, dengan cara ya membentuk kelompok studi di kampus untuk membahas isu-isu seperti pendidikan, lingkungan, atau ekonomi. Dengan cara ini, kalian memaksa para politikus untuk keluar dari zona nyaman dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Nah, sekarang mungkin teman-teman berpikir, apa sih fungsinya gitu? Emang ada orang yang berangkat dari dunia mahasiswa, kemudian menjadi seseorang yang berpengaruh di negeri ini? Ada. Oke, saya akan ceritakan sekarang. Mereka-mereka yang memulai dari kampus. Mungkin ya kalian mungkin berpikir gitu loh, memangnya apa yang bisa dicapai dari semua ini? Oke, mari kita lihat contoh nyata yang membuktikan bahwa idealisme mahasiswa bisa memiliki dampak besar. Kita tuh punya figur bernama Sultan Syahrir. Figur yang bukan sekedar politikus, tapi beliau ini adalah seorang pemikir bangsa. Beliau bukan sembarang beliau. Beliau ini adalah seorang pemuda Minangkabau yang berpendidikan tinggi di Belanda. Sejak muda, Syahrir telah jadi seorang demokrat sosial yang meyakini bahwa kemerdekaan sejati harus lahir dari kesadaran rakyat. Ini yang saya suka, bukan sekedar janji dari pemimpin. Nah, ketika banyak tokoh berpidato dengan retorika yang membara, kalian harus tahu, Syahrir memilih jalan sunyi. Jalan pemikiran dan nalar. Dari pengasingannya waktu itu di Bovendigul ya, ia menulis tentang pentingnya persatuan dan kesadaran politik. Oke. Saya masih ingat betul salah satu karyanya yang sangat fenomenal dan menjadi bahan bacaan kami waktu masih duduk di bangku kuliah. Karyanya yang berjudul Perjuangan Kita. Nah, itu adalah sebuah manifesto yang menunjukkan betapa logis dan idealisnya pemikiran beliau. Jadi Sultan Syahrir ini meyakini bahwa perjuangan itu harus didasarkan pada akal sehat dan etika, bukan kekerasan. Nah, perjuangan intelektualnya berbuah manis, kawan-kawan. Setelah kemerdekaan, karena integritas dan pemikiran tajamnya, Sultan Syahrir dipercaya untuk memimpin Indonesia sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Kisahnya membuktikan tuh bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang diperhitungkan, kalian tidak harus menjadi orator ulung. Cukup dengan berpikir logis dan memegang teguh idealisme. Mungkin di antara kalian ada yang belum mengetahui nih bahwa Indonesia pernah punya Perdana Menteri. Ini artinya Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem yang kita gunakan saat ini. Di channel ini saya sudah pernah membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang telah mengalami 4 kali perubahan. Videonya ada di pojok kiri. Kiri atau kanan? Pokoknya ada di atas ini nih, antara kiri atau kanan, saya lupa. Nah, saran saya, sebelum kalian lanjut menyimak, silahkan subscribe dulu supaya mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru tentang demokrasi, pemilu, dan ketatanegaraan. Oke, sekarang kita kembali ke Perdana Menteri di Indonesia. Untuk membahasnya, saya akan bawa kalian ke sistem pemerintahan di Indonesia yang diterapkan pada periode awal kemerdekaan.
yaitu tahun 1945 sampai tahun 1949. Meskipun Undang-Undang Dasar 45 menetapkan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah sistem presidensial. Jadi para pendiri bangsa tuh ya menyadari tuh bahwa sistem ini nih dapat disalahpahami gitu kira-kira lah ya yang difikirkan oleh para pendiri bangsa. Jadi mereka khawatir dunia internasional salah paham. Dikira Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan otoriter. Nah itu mungkin gambaran kenapa sih terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Karena pertama, para pendiri bangsa itu menghindari adanya pemikiran bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan otoriter. Karena sistem presidensial itu memfokuskan kekuasaan kepada presiden. Nah tentu juga sih selain itu ada desakan dari dalam negeri pada saat itu yang mengkhawatirkan pengkultusan presiden dan sistem partai tunggal. Tentu kalian tahu pada saat itu partai apa yang sedang berkuasa. Saya tidak akan bahas itu, ya. Sensitif soalnya. Nah, singkat cerita, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer sebagai respon terhadap usulan BPKNIP pada saat itu. Nah, maklumat ini mengakibatkan menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada KNIP sebagai parlemen. Tapi ketidakpastian politik yang berkepanjangan di masa itu membuat Pak Presiden, Presiden Soekarno, merasa kecewa. Dia melihat bahwa sistem parlementer itu tidak cocok untuk Indonesia gitu, dan cenderung menghambat pembangunan. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang kita kenal dengan sebutan Dekret 5 Juli 1959. Tentu kalian sudah tahu isinya. Yang pertama adalah membubarkan konstituante, kemudian mengembalikan Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang ketiga tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara 1950, dan yang terakhir membentuk MPRS dan DPHS. Nah, dekret ini secara efektif mengakhiri masa demokrasi liberal dan jabatan Perdana Menteri, serta memulai era demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan itu kembali terpusat di tangan Presiden Soekarno pada masa itu. Jadi ya teman-teman, menyelami dinamika politik pada masa awal-awal kemerdekaan, kita bisa ngebayangin gitu, gimana para pemimpin bangsa di masa itu sangat-sangat lelah gitu ya kan. Habiskan banyak waktu, banyak energi untuk menata sistem pemerintahan dan mencari pola yang tepat untuk Indonesia. Nah, hal ini bisa kita lihat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi, waktu itu dekret tersebut tuh dianggap sebagai solusi gitu untuk mengatasi kebuntuan politik dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh kegagalan konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Nah, Dekret 5 Juli itu juga sebagai upaya untuk menyelamatkan negara dari perpecahan. Oke, ngomong-ngomong masalah Perdana Menteri nih ya, Perdana Menteri Indonesia. Rasanya tidak lengkap deh kalau kita tidak sekalian bahas Republik Indonesia Serikat. RIS. Masih ingat nggak kalian dengan pelajaran waktu zaman kita masih sekolah dulu? Kalau nggak salah sih di kelas-kelas SMP gitu ya. Jadi sebelum menjadi NKRI, saya ingat betul tuh, ini pelajaran yang paling saya suka waktu saya masih di bangku sekolah ya. Jadi Indonesia itu sebelum jadi NKRI itu bentuknya adalah negara federasi. Jadi leluhur kita nih, maksudnya kakek kita, nenek kita, kakeknya kakek kita, dan pokoknya kakek-kakek lah. Aku lucu, banyak ya sayang aku. Dan mungkin juga udah pada mati, udah pada metong kali. Nah, mereka tuh pernah merasakan hidup di negara federasi tanpa harus pergi ke Amerika. Iya, Indonesia itu pernah menjadi negara federasi, namanya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Negara Republik Indonesia Serikat itu kalau nggak salah tahun 1949 ya, 27 Oktober kalau nggak salah sih. 27 Desember 1949. Ya nggak sih? Desember apa Oktober ya? Desember deh kayaknya. 27 Desember 1949. Nah, kalau berakhir ini jelas. Saya ingat betul. Tanggal 17 Agustus tahun 1950. Dan ya, teman-teman mahasiswa itu harus tahu tuh bahwa Sultan Syahrir
adalah orang yang tidak sepakat dengan bentuk negara federasi. Beliau mendukung negara kesatuan. Nah, perbedaan ini menyebabkan dia mundur dari jabatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1947. Tapi teman-teman 3 tahun kemudian sejak pengunduran dirinya, akhirnya Indonesia kembali lagi tuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga hari ini. Dan tetap menganut sistem presidensial. Ini penting untuk diketahui oleh teman-teman mahasiswa. Apalagi saat ini kita kan masih di nuansa Hari Kemerdekaan nih. Masih di bulan Agustus. Jadi anggap saja ini adalah upaya kita untuk merawat ingatan dan mengenang jasa-jasa para pendiri bangsa. Jadi teman-teman mahasiswa Indonesia, jangan pernah meremehkan kekuatan kalian. Suara kalian adalah aset paling berharga dalam menjaga kualitas demokrasi. Nah, sejarah itu sudah membuktikan gitu loh. Ada seorang Sultan Syahrir yang di usia 36 tahun, dia udah jadi Perdana Menteri. Wow. Jadi beliau ini pada saat itu adalah Perdana Menteri termuda di dunia. Pada masa itu loh ya. Jangan hanya menjadi penonton yang pasif, teman-teman. Jangan hanya menuntut perubahan, tapi jadilah perubahan itu sendiri. Nice. Mari kita gunakan energi, kecerdasan, dan keberanian kita untuk memastikan bahwa pemilu 2029 adalah pemilu terbaik. Pemilu yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih bermartabat. Mari menjadi pelaku sejarah. Tolong subscribe ya. Saya tuh menjadi bersemangat loh setiap ada subscriber baru. Atau ada komentar baru, saya langsung terinspirasi tuh. Saya harus bikin video lagi nih. Ya, coba tulis di kolom komentar, apalagi kira-kira yang ingin kita bahas bersama. Nah, nanti kita diskusikan di sana. Saya yakin seru deh. Oke ya, teman-teman mahasiswa, hidup mahasiswa!